Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube favorit kalian semua, Aplikasi Miskin. Gimana nih weekend ini? Kayaknya pada lusuh semua ya. Ya, karena market terombang-ambing ya. Market minggu ini sangat volatile banget ya. Naik turun benar-benar nggak beraturan ya. Dan itu sih menurut saya salah satu indikasi bahwa trading saat ini tidak memberikan kenyamanan ya. Jadi kemarin itu saya memutuskan untuk out from the market dulu ya, dengan menyisakan hanya satu saham doang, saham investasi saya. Oke, sebelum lanjut ke chart komposit Indonesia IHSG, bentar ya, kita ngeliat dulu review summary dari market kemarin. Kita tahu kemarin market IHSG minus 1,66% ya ditutupnya ya. Tapi kita lihat di sini, terlihat di sini penurunan IHSG itu benar-benar ditahan ya, ditahan oleh big cap ya. Contoh BBCA malah hijau dikit ya, BBRI minus sedikit, Telkom minus lumayan ya, minus 2,6%, BMRI Unilever hanya minus tipis, ASI minus tipis juga lah hitungannya, HMSP minus ya tipis juga ini, BBNI cukup lumayan, ICBP tipis. Kita lihat dari sini saham-saham big cap meskipun IHSG minus hampir 2% ya, 1,66% minus, tapi big cap-nya di sini ditahan ya. Nah, itu berarti ada indikasi jadi kemungkinan yang diturunkan second liner dulu, nanti baru kemudian big cap. Kalau misalnya langsung big cap juga diturunkan kan nanti timbul panik massa lagi ya. Seperti tahun lalu bulan Maret, Februari Maret. Nah, sekarang kita bahas dari chart dulu ya. Chart IHSG ya. Awalnya itu IHSG itu cakep ya. Waktu penurunan itu mulai rebound bulan Maret lah, Maret April sudah mulai rebound. IHSG itu membentuk pola cup with handle cukup besar ya. Jadi di sini kita lihat cup-nya, di sini handle ya. Dasar cup-nya ini ya, meskipun di sini cup-nya sedikit bocor di sini ya, tapi dasar cup-nya kita hitung gini di sini karena di sini adalah level support yang berkali-kali ya di tes tuh. Kuat ya di sini ya. Di kisaran 4.500 itu support yang sangat kuat. Nah, target kenaikan dari IHSG sebelum uptrend itu ada di kisaran 6.300 lah, 6.250 sampai 6.300 itu target dari pola cup with handle-nya IHSG ya. Nah, IHSG overshoot tuh sampai ke 6.500 ya. 6.500 di overshoot. Lalu jeleknya ini IHSG itu membentuk pola double top ya. Di sini terlihat pola double top, jadi dua kali retest 6.500 tapi gagal dua kali nih IHSG. Sekarang IHSG ada di support kisaran 6.300, 6.250 sampai 6.300 lah. Nah, kalau misalnya ini Senin atau Selasa candle-nya merah lagi, breakdown ke bawah, itu menandakan pola trennya patah ya IHSG ya. Dimana target penurunan pertama itu IHSG ada di kisaran gap up-nya dia ya, di 6150 sampai 6200 ya. Nah, target selanjutnya kalau misalnya IHSG nggak bisa break juga nggak bisa rebound lagi lebih tinggi, itu target selanjutnya ada di support kuat IHSG selama masa konsol ya, di kisaran 5950 sampai 6050. Itu prediksi dari IHSG ya. Jadi minggu depan itu penentuan nih, IHSG tembus apa enggak nih supportnya ya di 6250 sampai 6300 untuk mengkonfirmasi pola double top. Jadi pola double top itu apa? Contoh real pola double top itu ada di kisaran bulan Januari lah, bulan Januari juga nih, bulan Januari tahun lalu juga ya, persis tuh. Jadi IHSG double top, lalu terjun bebas ya, yang crash itu ya karena COVID, dia crash. Itu pola pertamanya itu karena double top nih, dia confirm nih, candlenya jelek besar ya, dia confirm. Oke, itu IHSG. Sekarang yang mau saya bahas dimulai dari AKRA. Kenapa bang bahas AKRA? Karena AKRA itu salah satu benchmarking IHSG ya, pergerakannya menurut saya agak mirip sama IHSG ya. Jadi AKRA itu waktu pola cup with handle-nya itu dia break. Nah, break target kenaikannya itu belum tercapai tuh. Masih cukup tinggi ya target kenaikannya AKRA ya sebenarnya. Dari pola CNH-nya mempunyai upside masih tinggi, kisaran
4500-an. Nah, Akra juga mirip IHSG nih, polanya double top ya, seperti ini nih. Saya gambar dulu coba. Ini pola double top. Jadi Akra nggak bisa nembus lanjut resistnya, malah melemah ya. Seperti ini. Dan sekarang ini Akra ada di support kuatnya ya. Yang sebelumnya itu sebenarnya resist dari cup with handle nih. Ini resistnya cup with handle. Nah sekarang jadi supportnya Akra ya. Ini harusnya cukup kuat menahan ya. Tapi kalau misalnya nggak kuat berarti confirm tuh. IHSG-nya nggak kuat, jebol supportnya. Support double topnya. Nah Akra juga support double topnya jebol. Breakdownnya itu akan mencari support barunya di kisaran 2900-an lah. Dimana itu tadi merupakan area konsol nih. Konsolnya di sini ya. Ini area supportnya Akra. Oke, saham selanjutnya saya mau bahas adalah saham ANTM dulu ya. ANTM. Oke. Antam. Antam itu ada sedikit resiko, ada resiko juga ya, bukan sedikit, ada resiko membentuk pola double top juga nih. Jadi dia ngikutin IHSG juga nih, ada pola double top juga di sini, teman-teman bisa lihat nih. Ini puncaknya, terus dia retest support, mantul ya, langsung kemarin mantul kencang banget. Mantul, tes lagi, turun lagi tuh. Tek, nah ini pola double top. Nah dia Antam yang bahaya kalau misalnya pola double topnya itu nanti dia tutup candlenya, candle merah lagi di sini ya, ngetes support yang kemarin lagi dan jebol, itu yang bahaya. Untuk sementara target penurunannya Antam sendiri nih di support yang kemarin lagi ya, di kisaran 2500 sampai 2600 ya. Itu supportnya Antam di sini. Kalau misalnya rebound ya dia naik lagi, ngetes resistannya lagi ya di 3350-an. Tapi kalau misalnya gagal ke bawah itu agak bahaya sih. Jadi seperti IHSG ya, jebol bisa turun ke bawah ya kalau misalnya support double topnya ini gagal dipertahanin ya. Nah, kemarin sih saya lihat volumenya menurun nih. Waktu konsol ini, kemarin waktu ARB nih, volumenya turun sih. Itu salah satu indikasi konsol sehat harusnya ya. Tapi ya ini harus dibuktikan dengan beberapa candle lagi lah. 1-2 candle lagi. ANTM baru kita bisa lihat ke depannya gimana. Saham selanjutnya yaitu BBKP. BBKP ini kemarin saya prediksi ya, BBKP kemungkinan konsol dulu membentuk handle ya, kisaran 550 sampai 600. Dan sekarang dia udah bermain di bawah 600 ya. Next supportnya BBKP tuh 550 560 nih. Dimana area konsol rounding bottomnya nih, sebelumnya break ya, sebelum break tinggi yang arah itu dia konsol di sini. Nah, itu jadi support BBKP tuh 550 560. Mudah-mudahan supportnya ini kuat ya, nahan ya. Kalau misalnya nggak kuat nahan, agak bahaya juga nih supportnya di sini. Saat ARB sih volumenya kecil ya, tuh kecil, merah-merah kecil ya, nggak besar ya. Jadi bayar-bayarnya masih nggak terlalu banyak yang buang ya. Tapi hati-hati nih kalau misalnya masuk BBKP, soalnya ada sentimen negatif juga ya, di mana Bosowa memenangkan PT-UN ya terkait hak suaranya di RUPS kemarin. Makanya itu sentimen cukup besar sih negatifnya ya. Gitu. Ya tapi mudah-mudahan dia konsol doang sih di sini ya. Terus selanjutnya saham yang mau saya bahas ini Breeze. Breeze kayaknya kembar sama ANTM ya polanya. Jadi kembar sama ANTM. Jadi dia di sini break, resist, konsol ke bawah, ARB ya kemarin. ARB beberapa hari tuh. Terus mantul, langsung mantul kencang banget. Nah, dia tertahan lagi di sini. Malah turun lagi, tereject lagi. Jadi kalau misalnya besok Breeze ARB lagi nih, di sini termasuk salah satu best buy ya, area ya, karena mantul kencang ya di sini ya. Tapi hati-hati juga kalau misalnya areanya ini nggak bisa dipertahanin sama Breeze, ini agak bahaya ya. Nah, soalnya dia konfirmasi double top berarti ya. Nanti jebolnya bisa ke
bawah, dan mungkin support kuatnya selanjutnya di area Fibonacci 2430 ya. Ya mudah-mudahan tertahan sih, di sini udah tertahan, dia lanjut naik dulu ya. Kemungkinan sih Breeze akan konsol dulu ya, bergeraknya sideways dulu ya. Bergerak sideways lalu kemudian baru naik perlahan melanjutkan uptrendnya ya Breeze ya. Oke teman-teman, cukup sekian analisa saham saya akhir minggu ini. Semoga bermanfaat untuk minggu depan ya. Terima kasih.